Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat, selalu semangat meskipun kita belajar dari rumah. Pada pagi hari ini, kita akan belajar materi tema 7 yaitu kepemimpinan, subtema 1 pembelajaran 6. Oleh sebab itu, simak video berikut ini dengan baik. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama yaitu melalui kegiatan membaca, siswa mampu mengidentifikasi penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat dengan benar. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu melalui kegiatan menyanyi, siswa mengidentifikasi berbagai tangga nada dengan pembelajaran kita pada hari ini. Materi yang pertama yang akan kita pelajari yaitu mata pelajaran PPKN. Ayo membaca. Nah, anak-anak, mari bersama-sama kita membaca sebuah teks bacaan yang berjudul Komandan Damkar meninggal saat menyelamatkan anak buahnya. Petugas pemadam kebakaran atau damkar bertaruh nyawa saat memadamkan api. Tak sedikit dari mereka yang meninggal saat berusaha memadamkan api. Seorang petugas pemadam kebakaran bernama Pak Saiful mengenang komandannya yang meninggal saat memadam kebakaran di Blok M sekitar tahun 2005. Komandannya yang bernama Pak Subandi tersebut saat itu terjebak kobaran api dan tidak dapat keluar. Selang air yang dibawa Pak Subandi terputus. Pak Subandi sempat melemparkan topi keluar sebagai kode bahwa dia sedang dalam bahaya. Namun, tiba-tiba api meledak dan mengenai tubuhnya, ungkap Pak Saiful. Pak Saiful menceritakan bahwa Pak Subandi merupakan seorang pemimpin yang sangat peduli dengan anak buahnya. Meninggalnya Pak Subandi di lokasi kebakaran itu pun karena dia berusaha menyelamatkan tim pemadam yang sedang terjebak di dalam gedung yang sedang terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang telah rela berkorban tersebut saat itu menjabat sebagai Kepala Sektor Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan. Pengorbanan Pak Subandi menjadi pelajaran dan motivasi untuk membangun semangat anak buahnya dalam menjalankan tugas. Pak Suhada, seorang petugas pemadam kebakaran yang telah 30 tahun bertugas juga menceritakan pengalamannya. Banyak kejadian kritis yang sudah dilewati selama menjalankan tugas. Kalau sudah di depan api, saya sering berpikir, jangan-jangan hari ini saya mati. Tetapi, alhamdulillah, saya masih dikasih kesempatan hidup. Yang penting, kita tulus menjalani tugas. Jangan banyak mengeluh, kata Pak Suhada. Pak Suhada menceritakan kalau kaki kirinya pernah melepuh terkena air panas saat memadamkan kebakaran di sebuah pemukiman. Pak Suhada juga pernah terkena strum dan runtuhan atap rumah. Kondisi saat kebakaran sangat riuh. Sering pemadam tidak sempat memeriksa kabel-kabel listrik yang berserakan. Maka, risiko tersetrum pun harus dihadapi. Itulah teks bacaan yang sudah kita pelajari. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks di atas, ayo mari kita berdiskusi. Diskusikan tugas berikut bersama kelompokmu. Tuliskan pokok-pokok pikiran dari bacaan Komandan Damkar. Mari kita berdiskusi bersama-sama. Untuk paragraf 1, apa pokok pikirannya? Ya, benar. Pokok pikiran dari paragraf 1 adalah petugas pemadam kebakaran atau damkar bertaruh nyawa saat memadamkan api. Oke, pintar. Bagaimana dengan paragraf kedua? Ya, yaitu berisi kronologis atau peristiwa meninggalnya Pak Subandi. Pintar.
Bagaimana dengan paragraf 3? Apa isi pokoknya? Ya, pemimpin yang mampu menumbuhkan semangat anak buahnya. Untuk paragraf keempat? Oke, pengalaman Pak Suhada dalam bertugas. Pandai. Kemudian bagaimana dengan isi pokok paragraf yang kelima? Ya, tulus dan tanpa mengeluhnya Pak Suhada dalam menjalankan tugas. Pinter. Kemudian untuk paragraf 6 atau paragraf terakhir, apa isi pokok dari paragraf tersebut? Ya, resiko pekerjaan Pak Suhada sebagai petugas pemadam kebakaran. Itulah masing-masing isi pokok pada masing-masing paragraf. Sekarang, mari kita menjawab pertanyaan dari bacaan. Nomor 1, apa yang dapat kamu teladani dari petugas pemadam kebakaran? Ayo jawab. Iya, pintar. Berani dalam menjalankan tugas, kemudian selalu bekerja sama dalam tim, rela berkorban, pantang menyerah dalam memadamkan api, kemudian peduli dengan sesama. Itulah beberapa yang dapat kamu teladani dari petugas pemadam kebakaran. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua. Nilai ketuhanan apa yang diterapkan oleh petugas pemadam kebakaran? Ayo kita jawab secara bersama-sama. Ya, berdoa sebelum bertugas tentunya itu wajib. Selalu bersyukur setelah melaksanakan tugas. Oke. Soal nomor 3. Nilai kemanusiaan apa yang diterapkan oleh petugas pemadam kebakaran? Ayo. Ya. Nilai kemanusiaannya adalah rela berkorban untuk orang lain, peduli dengan sesama, selalu berusaha menolong orang lain yang terkena musibah kebakaran. Itu adalah beberapa contoh dari nilai kemanusiaan yang diterapkan oleh petugas pemadam kebakaran. Dan untuk soal nomor 4, apa yang dapat kamu lakukan dalam upaya ikut membantu lingkunganmu menerapkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan? Ya, yang pertama tentunya rajin beribadah. Yang kedua selalu berdoa dalam segala aktivitas. Kemudian yang ketiga selalu bersyukur. Yang keempat menghormati dan menghargai sesama agama ataupun berbeda agama. Kemudian rela berkorban. Kemudian menengok tetangga atau teman yang sakit atau terkena musibah. Kemudian yang terakhir menolong tanpa pamrih. Itulah beberapa nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang dapat kamu lakukan dalam upaya ikut membantu lingkunganmu. Hebat! Kemudian untuk materi yang kedua kita akan masuk mata pelajaran SBDP. Nah, anak-anak, mari simak teks lagu yang berjudul Gundul-Gundul Pacul. Lagu ini itu menceritakan tentang arti kepemimpinan. Nah, seorang pemimpin mengemban amanat untuk kesejahteraan rakyatnya. Sebuah lagu dari daerah Jawa Tengah mengandung pesan bagi seorang pemimpin agar berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Ayo anak-anak kita amati teks bacaannya. Nah, Ibu akan memutarkan sebuah video tentang lagu Gundul-Gundul Pacul. Oleh sebab itu, mari dengarkan dengan baik.
yaitu berjudul Gundul-Gundul Pacul. Asal lagu tadi yaitu dari Provinsi Jawa Tengah. Nada dasar pada lagu Gundul-Gundul Pacul adalah nada do atau sama dengan C. Sedangkan tempo lagu biramanya 4/4 moderato atau dinyanyikan secara sedang. Berikut adalah info dari lagu Gundul-Gundul Pacul. Coba anak-anak cermati dan baca teks berikut dengan baik supaya kalian mendapatkan informasi yang sesuai dengan lagu tersebut. Gundul-Gundul Pacul adalah salah satu lagu daerah yang ditulis oleh Sunan Kalijaga pada tahun 1400-an. Gundul-Gundul Pacul adalah lagu nasihat dari sang wali bagi para pemimpin Jawa untuk mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Arti gundul adalah kepala plontos tanpa rambut. Kepala adalah lambang kehormatan dan kemuliaan seseorang. Sementara rambut adalah mahkota, lambang keindahan kepala. Dengan demikian, gundul artinya adalah kehormatan yang tanpa mahkota. Pacul adalah cangkul. Orang Jawa mengatakan bahwa pacul adalah papat kang ucul atau empat yang lepas. Dengan pengertian kemuliaan seseorang sangat tergantung kepada empat hal, yaitu cara orang tersebut menggunakan mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Jika empat hal itu lepas, kehormatan orang tersebut juga akan lepas. Mata digunakan untuk melihat kesulitan rakyat, telinga digunakan untuk mendengar rakyat, hidung digunakan untuk mencium wewangian kebaikan, mulut digunakan untuk berkata-kata yang adil. Gembelengan artinya besar kepala, sombong, dan bermain-main dalam menggunakan kehormatannya. Dengan demikian, makna kalimat ini adalah bahwa seorang pemimpin sesungguhnya bukan orang yang diberi mahkota, tetapi pembawa pacul untuk mencangkul atau mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Namun, orang yang sudah kehilangan empat indera tersebut akan berubah sikapnya menjadi congkak atau gembelengan. Nyunggi-nyunggi wakulkul, gembelengan. Nyunggi wakul membawa bakul di atas kepala, dilambangkan sebagai menjunjung amanah rakyat. Namun, saat membawa bakul, sikapnya sombong hati atau gembelengan. Wakul gelimpang atau bakul berguling, melambangkan amanah dari rakyat terjatuh akibat sikap sombong saat membawa amanah tersebut. Segane dadi sakratan atau nasinya jadi sehalaman, melambangkan hasil yang diperoleh menjadi berantakan dan sia-sia. Tidak bisa dimakan lagi atau tidak bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Itulah makna dari lagu Gundul-Gundul Pacul. Tugas di rumah, coba kalian menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul, kemudian rekam menggunakan video, dan setelah itu kirimkan ke ibu. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.